Hai semuanya, apa kabar? Ya senang sekali. Ya, saya Henrik bersama Anda lagi di spesial event bersama rekan-rekan Kejaksaan Negeri Manggarai. Kali ini ada satu tema aktual yang kita akan bahas bersama, yaitu tentang tindak pidana narkotika atau narkoba dan zat adiktif lainnya, kira-kira begitu. Nah, masih ditemani oleh dua narasumber saya. Beliau adalah Bang Willy dan Bang Ronald dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Beliau atau narasumber saya ini nanti akan membahas secara detail apa kemudian ya dampak yang ditimbulkan, ya, terutama bagi Anda yang mungkin sebagai pengguna narkotika atau pelaku ya narkotika, kemudian ya dampak hukum apa saja yang kemudian Anda dapatkan ketika Anda terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai bagian dari tindak pidana penggunaan narkotika. Nah, kita langsung saja nih ke dua narasumber saya yang sudah standby di ruangan podcastnya Kejaksaan Negeri Manggarai. Saya langsung saja menyapa Bang Willy, apa kabar nih Bang ya? Kabar baik Bang. Kabar baik, Bang Ronald juga ya? Sehat ya Bang ya? Puji Tuhan sehat. Sehat sekali. Nah, kita juga berharap yang sedang nonton hari ini juga tetap ya dalam keadaan survive. Amin. Apapun kondisi atau keadaan yang Anda alami, tetap semangat dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas Anda seharinya. Nah, Bang, hari ini kita membahas tentang satu tema yang juga yang tidak kalah penting dan sangat familiar di dunia ya, yaitu tentang narkoba. Saya beberapa kali membaca sebuah artikel, ternyata tingkat atau keuntungan narkoba ini adalah yang paling besar kedua dibandingkan perdagangan senjata ya, itu di dunia. Nah, semakin kesini nih ya, Indonesia atau generasi muda Indonesia juga banyak yang terjebak dalam perilaku tindak pidana narkoba ini. Bahkan ya sampai ke timur Indonesia, salah satunya adalah ada di wilayah hukumnya Kejaksaan Negeri Manggarai. Ya. Di Kabupaten Manggarai Timur juga kemarin ya ada beberapa kasus juga terkait dengan penggunaan narkotika ini. Di Manggarai juga dalam beberapa dekade terakhir juga ada ya. Nah, sebelum kita ke narasumber nih, program special event ini yang merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan itu adalah merupakan hasil kerjasama Kejaksaan Negeri Manggarai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur. Saya kembali ke narasumber saya ini, Bang Willy dan Bang Ronald ini. Nah, seperti apa kira-kira gambaran tentang penggunaan narkoba ini ya kita ya di mungkin dalam konteks dua kabupaten yang merupakan wilayah kerja Kejaksaan Manggarai ini gitu. Ya. Baik, ya sebelum saya masuk ke penanganan kasus yang kami tangani di wilayah Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur khususnya, tapi secara global dulu kita tahu bahwa di Indonesia ini realitas penanganan kasus narkotika itu bisa dibilang kasus yang paling banyak. Jadi semua terpidana yang menempati rutan dan lembaga pemasyarakatan sebagian besar itu adalah pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, dan ini tentu salah satu masalah serius ya dalam proses penegakan hukum, dan memang perlu penanganan yang serius juga. Dan kita tahu bahwa narkotika ini termasuk salah satu kejahatan yang serius ya, karena sudah banyak korbannya seperti itu. Nah, untuk di Kabupaten Manggarai itu sendiri, khususnya Manggarai Timur, dari pengalaman selama ini sebenarnya mungkin bisa dibilang narkotika itu kasus yang paling kecil ya, paling sedikit jumlahnya. Selama tahun 2024 ini mungkin baru satu kasus dari Manggarai Timur, ya satu kasus, dan kita tidak perlu menyebutkan orangnya siapa, dan itu sudah divonis oleh pengadilan. Seperti itu sekarang sedang menjalani masa pidana di Ruteng seperti itu. Jadi untuk Kabupaten Manggarai itu sendiri sebenarnya volumenya masih sedikit ya. Tapi kan bukan berarti bahwa karena kasusnya sedikit lalu kita terlena, karena bukan tidak mungkin besok-besok ini kasus narkotika ini menimpa orang-orang terdekat kita ya, keluarga kita, anak kita, teman kita, dan
Kalau bisa ya memang sedini mungkin kita bisa atasi seperti itu. Itu dulu. Itu menjadi potensi ancaman baru kalau tidak. Ya, kalau tidak segera diatasi bisa jadi menjadi Ya, ancaman serius. terkait dengan ini ya, narkoba. Kita mau pakai kata yang mana? Mau pakai kata yang narkoba atau narkotika atau apa? Narkotika kan? global. Narkotika deh. Itu. Biar biarkan narkotika ya. Narkoba, narkotika itu ya kan. Kita di Indonesia kan penyebutannya seperti itu. Tapi ya kita tahu bersama bahwa tujuannya adalah yaitu adalah apa yang disebut dalam undang-undang itu adalah nafsa. Ya. Ya, narkotika, psikotropika dan Obat-obatan. zat adiktif. Nah, itu. Jadi memang narkotika sebutannya banyak seperti itu. Kalau setahu saya yang narkotika itu sebutannya dari bahasa Latin itu menunjukkan kepada jenis tumbuh-tumbuhan yang yang mengandung kecanduan, bukan kecanduan. Itu paling itu saja terkait dengan pembukaannya narkotika ini dulu. Baik. Nah, potensi ancaman narkotika itu terhadap generasi muda kita itu seperti apa, Pak? Bu ya. Ya kalau untuk potensi ancaman itu tentu Bukan ancaman lagi, itu sudah terancam itu. ya. Itu sudah terancam itu. Ya mungkin secara ekonomi, Iya. Iya. secara psikologi. Ya memang dampak dari narkotika terhadap generasi depan kita itu sudah dirasakan sekali ya. Banyak orang kehilangan masa depannya karena menggunakan narkotika, ya karena berbisnis narkotika. Akhirnya diproses secara hukum dan pada akhirnya mereka menjalani hidup di penjara. Nah ini kan tentu kita hadari. Artinya bukan dampak dari segi hukumnya juga, tapi dampak kepribadinya dia. Ya kan, karena kita tahu bahwa dampak penggunaan narkotika ini tentu secara medis misalnya mengalami ketergantungan, ya, terus juga merusaknya saraf-saraf otak seperti itu. Nah ini tentu menjadi ancaman besar bila tidak segera kita tidak atasi, Tidak ditangani dengan serius, ya, mulai dari pendekatan hukumnya, ya, represif maupun pencegahannya. Tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Willy, ya walaupun memang tingkat kasusnya kecil atau sedikit, ya, bukan berarti potensi itu tidak ada. Betul. Ya. Mungkin kita bisa lihat juga, itu kan tadi ditanyakan terkait dengan ancaman. Ya. Nah, ya. itu ancaman. Kalau kita mau lihat contoh langsungnya itu coba browsing saja di Google itu, di Australia atau di Amerika itu, di negara bagian mana itu. Itu kan orang-orang yang pakai narkotika itu dibiarkan saja di jalan mereka. Cuman bisanya duduk begini, ya kan, tidak bisa buat apa-apa. Ya kan? Coba manusia terus tidak bisa buat apa-apa tuh, untuk apa dia hidup? Kalau dia ini kan dilahirkan normal, ya kan? Iya, lahir normal, punya kaki tangan, tapi karena pakai obat-obatan sudah sampai overdosis, cuman duduk, ya kan. Satu, dia tidak maju, dua, keluarga tidak jalan, tiga, negara rusak gara-gara dia. Tambah lagi 4, ekonomi negara ini, karena mungkin langsung saya. Tapi butuh biaya juga Iya. untuk penanganan rehabilitasi. Penanganannya itu Pelaku-pelaku yang masuk rehabilitasi. dan lagi kalau misalnya mereka beli barang itu kan barang itu tidak berasal dari Indonesia. Otomatis semua uang yang mereka pakai untuk beli itu larinya ke luar negeri, tidak bisa berputar lagi di wilayah Indonesia. Nah itu kan seperti yang tadi Bang Ronald bilang kan, itu bisa terjadi karena konsekuensi hukum yang diterapkan di negara itu kan mungkin untuk kasus-kasus tertentu terkait narkotika itu kan diperbolehkan, tapi kan tidak untuk Indonesia. Oh tidak. Iya. Untuk Indonesia. Sampai sekarang kami tidak. Bahkan ada pegiat-pegiat media sosial tuh yang teriak-teriak katanya. Melegalkan narkotika. Iya. Ganja itu enggak apa-apa, ganja itu enggak apa-apa. Ya menurut kamu tidak apa-apa, kami tidak mau. Kami tidak mau bangsa kami ini terinfeksi sedikit pun seperti dari ganja itu. Kalau kamu pakai silahkan toh. Tapi jangan kamu melegalkan untuk semua masyarakat yang ada. Kamu mau. Terus ada juga pegiat-pegiat media sosial bilang, saya kalau di luar negeri pakai kok. Ya kok pergi hidup di luar negeri tuh. Jangan hidup di Indonesia sini tuh. Pergi hidup kok di luar negeri sana. Iya. Jangan bawa budaya yang ada di sana campur di sini. Terus kamu minta untuk semua orang ikut budaya itu. Oh, tidak bisa. Sabar dulu. Karena generasi muda kita juga Bang, itu terpengaruh dari gaya hidup. Iya. Gaya hidup sering bergabung dengan orang-orang dari luar. Betul. Misalkan di daerah Jawa dan Bali, kemudian datang ke Manggarai dan Manggarai Timur. Nah itu gaya hidup itulah yang kemudian diadopsi dan bawa ke sini. Iya.
Membuat orang-orang sekitar juga terpengaruh. Bang Willy. Dari pelaku yang kita tangani dalam kasus narkotika ini memang sebagian besar itu pernah merantau, ya, bisa karena dia kuliah, bisa juga karena dia mencari pekerjaan di luar. Nah, kebanyakan karena betul tadi saya sepakat dengan Pak Hos ini bahwa itu lifestyle, Pak. Jadi sudah terkontaminasi di kota-kota besar karena salah pergaulan, kemudian dia pulang, dan ketika dia pulang akhirnya dia tidak bisa menghentikan kebiasaan itu. Lalu dia kontaklah dengan teman-teman lamanya ini supaya barang-barang itu dikirimlah dari sana dan dia gunakan di sini. Nah, itu karena salah pergaulan di tempat-tempat kota-kota besar, ya, seperti itu. Akhirnya kebiasaan itu dia tidak bisa rem, lalu dia bawa pulang dan pada akhirnya kan dia sendiri yang menjadi korban gitu, ya, korban dalam artian dampak dari penggunaan narkotika itu. Nah, kalau golongan narkotika itu ada beberapa kelas seperti itu. Ada 3, ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau dilihat dari bentuknya, ada kualifikasinya. Ya, kalau dilihat dari sumbernya itu 2. Ada yang sumbernya itu dari tanaman, ada yang sumbernya itu bukan tanaman. Nah, tapi kalau yang 3 tadi itu kualifikasinya itu tingkatan ininya, tingkatan golongannya. Golongan yang sudah digolongkan dalam undang-undang ada 3 dia. Misal ganja masuk golongan mana? Golongan 1 gitu. Kalau rata-rata untuk ke wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manggarai dalam proses penegakan hukum selama ini lebih banyak apa? Pengedar atau pemakainya? Sebenarnya pemakai, ya. Jadi mereka itu membeli narkotika itu dari luar. Nah, terus orang luar dikirim. Itu tadi dari teman-teman waktu mereka merantau itu. Nah, terus mereka gunakan. Jadi kebanyakan memang selama ini rata-rata pengguna, bukan pengedar. Ya. Jangan sampai lah, artinya saya ini orang Manggarai, jangan sampai kemudian ternyata di Manggarai itu ada juga pelaku yang mengedarkan narkotika, ya kan? Karena nanti korbannya bukan dia sendiri, tapi orang-orang sekitar itu, temannya, keluarganya, atau generasi masa depan kita di Manggarai ini. Nah, dalam beberapa catatan terakhir ini dari Pak Jaksa mereka dalam sistem kerja mereka sebagai pemakai, kita sepakat ya sebagai pemakai ya, sebagai pemakai ya. Apakah untuk ke konsumsi sendiri kah atau mungkin bersama teman gitu, atau geng itu istilahnya? Bersama. Tapi ada juga dulu yang saya tangani waktu pertama kali di sini, bukan di Manggarai Timur, ya. Itu dia konsumsikan sendiri, dia gunakan sendiri di rumah. Saya tidak tahu apa obsesinya sehingga kemudian mengkonsumsikan diri. Tapi kebanyakan kasus narkotika itu mereka gunakan atau konsumsi secara bersama-sama, sama seperti mungkin alkohol, ya. Tapi kan di wilayah kita ini kan alkohol tidak dilarang, sudah dilegalkan. Tapi kalau untuk narkotika itu memang dilarang di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Iya, barang itu biasanya mereka pakai itu bersama. Barang itu mereka pakainya bersama-sama. Jadi dalam penanganan perkara kami ini yang ganja, ya, saya bilang yang ganja itu mereka pakai bersama. Karena apa? Ganja itu kategorinya dia yang paling murah dan beli dapat banyak. Terjangkau. Karena beli dapat banyak, kita bisa bagi-bagi. Nah, itu. Nah, ada satu lagi, Pak, ini yang menarik. Jadi banyak obat-obat yang beredar di masyarakat, dia tidak masuk dalam kualifikasi narkotika. Jadi kan kualifikasi narkotika juga ada di dalam lampiran Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apa itu jenis narkotika, itu ada semua di situ. Ada semua di situ. Makanya dalam penanganan kasus kita kemarin kita menggunakan undang-undang kesehatan. Jadi pil koplo itu, Pak. Pil koplo. Jadi kebetulan kasus yang saya tangani ini, obat-obat pil koplonya beli dari Makassar, dia bawa perantau juga, dia pernah merantau di Makassar, lalu dia bawa pulang, terus sampai di kampung dia bukan hanya dia gunakan sendiri, tapi juga dia mengedarkan ke masyarakat. Nah, kalau misalkan nanti saya potong pada saat penegakan hukum terhadap pelaku itu, berarti kan ada unsur kesengajaan menyebarluaskan. Oh iya, jelas Pak. Tentu lebih tinggi. Ya, kalau dia mengedarkan. Kasusnya Pak Willy itu bukan kategorinya bukan narkotika. Pakai undang-undang kesehatan. Dia pakai undang-undang kesehatan dia. Jadi kesehatan. Iya. Tapi secara medis kalau kita bicara dampaknya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan narkotika. Jadi sama-sama punya dampak negatif. Ketergantungan. Nah, rata-rata hukum atau
konsekuensi hukum yang diterima oleh pidananya. Pidana mati. pidananya. Pidana mati, Pak. Kalau Pidana pidana, mati. Ya, pidana mati. Pengedar Kalau maksimalnya. Memakai di gini, konsep undang-undang narkotika kita ini menggunakan minimal khusus dia. Ya. Apa maksudnya? Dia itu sudah membatasi minimal pidana yang diancam kepada pelaku itu sekian. Jadi tidak beda kalau misalnya delik di KUHP. Kalau KUHP itu kan dia maksimum khusus istilahnya. Jadi langsung menyebutkan pidana ancaman sekian. Nah, tapi kalau narkotika sama dengan korupsi pada umumnya itu dia menggunakan minimal, dipidana penjara minimal sekian, maksimal sekian. Itu. Nah, untuk narkotika sendiri kalau saya tidak salah itu ancaman minimalnya adalah 4 tahun. Untuk yang menguasai dan yang mengedarkan 4 tahun. harapannya nih Bang. Yang minimalnya Minimal. sampai di Ya, rehabilitasi. minimal. Ya. Rehabilitasi juga. Rehabilitasi itu Iya. dikecualikan. Iya. kalau Nah, ada ini pesan dari asistensi. abang berdua nih untuk generasi muda Manggarai dan Manggarai Timur nih, biar tidak terjebak atau terkontaminasi dalam kehidupan yang serba instan seperti itu. Olahraga. Olahraga tuh. Olahraga. Simple saja. Ya. Olahraga. Karena apa? Kalau yang kemarin itu dia alasannya pakai karena dia stres. Nah, iya. Orang ini orang yang cukup berada, sudah punya keluarga. Yang dari Manggarai Timur tuh ya. Ya, saya tidak mau bilang lah. Pokoknya yang saya tangani lah. Orangnya berada, keluarga lengkap, Iya. bapak mama masih ada, ya kan? Anak ada, pekerjaan ada. Terus dia alasan dia stres. Itu kan alasan yang tidak logis tuh. Makanya saya bilang kalau misalnya alasan Terus seperti olahraga itu, juga. pergi olahraga tuh. Olahraga pulang capek, kau tidur, bangun pikiran jernih, badan masih utuh. Kalau kau hantam narkoba hari ini ya sudah kena kejar dari aparat ya kan, bangun tidur badanmu rusak. Itulah. Jadi kalau dari saya solusinya ya olahraga. Dan yang kedua mungkin jauhilah perkumpulan-perkumpulan yang memang sudah berpotensi, iya, sudah berpotensi. Circle lah. Sekarang orang bilang circle yang memang setan sudah ya, ada circle. sudah ke situ tidak usah lagi lah. Karena kan Lebih ke hal positif lah Bang. iya, dan yang ketiga yang kedua itu menurut saya berdoa kuat. Berdoa kuat karena kalau tidak berdoa itu memang godaan tuh di mana-mana dia. Siap. Iya, itu kalau dari saya sih. Kalau Bang Willy nih untuk generasi muda ini. Iya, jadi memang penanganan peredaran narkotika ini tidak berhenti di langkah represif ya, langkah penindakan, tapi juga yang berpenting adalah preventif, pencegahan. Jadi mungkin sama dengan kasus yang tadi yang kita bahas pertama tadi, bahwa pencegahan dari lingkungan keluarga, lingkungan itu. Jadi keluarga sering menanamkan nilai-nilai soal kedisiplinan di anak-anak, terus juga di lingkungan sekolah harus menjelaskan terkait dengan dampak narkotika itu seperti apa. Juga mungkin kerja kolaboratif dari pemerintah, misalnya kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti itu kan merupakan bagian dari langkah pencegahan. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Sip. Nah, ada 1-2 kata kunci yang saya dapatkan dari special event kali ini Jaksa Menyapa, kerja kolaboratif Kejaksaan Negeri Manggarai dengan Dinas Komunikasi dan Informasi terkait dengan narkotika ini, yaitu olahraga. Olahraga itu penting ya, usir ya hal-hal yang mungkin berpotensi ya, bisa ya mengganggu ya, kesehatan Anda seperti penggunaan ya narkotika dan Iya, aktif Pak lainnya. host, saya tambahkan sedikit. Silakan. Ini mumpung kita bahas narkotika ya. Siap. Oke lah, narkotika itu sudah kita kategorikan ya. Tapi kan ini saya mau bicara terkait dengan rokok. Karena apa? Yang saya lihat di seputaran wilayah kerja Kejaksaan Negeri Manggarai ini, anak SMP itu bisa rokok dengan mudahnya itu. Saya tidak permasalahkan rokok ini mau dijual atau tidak dijual. Itu urusan yang punya lah. Tapi apa gunanya rokok itu? Ya kan? Ya kalau Bapak berdua ini kalau perokok ya silakan lah. Maksudnya sudah bisa Ya, hidup artinya secara mandiri kesehatan kan? ada dampaknya, tapi Sudah kan hidup secara mandiri. regulasi misalnya tidak Tapi diatur. untuk mereka yang masih pakai seragam ini kan
Nah, itu nanti yang potensi-potensi mulai salah gunakan narkotika itu yang model-model. Tidak juga saya. Saya sudah lihat. Itu mungkin karena tadi seperti yang Pak Willy tadi itu ya, minimnya faktor pengawasan. Ya, dan itu tentu, maksudnya. Ya, Faktor artinya hal pengawasan. negatif itu sedini mungkin dari lingkungan keluarga itu dicegah. Karena sama juga Bang, kalau rokok itu kan ada nikotinnya. Ya, ada Lalu suka minum kopi nggak? ketergantungan. Tidak. Tidak. Kalau saya tidak, saya susu. Saya susu. Kalau di kopi kan ada kafein dia. Kafein yang berlebihan juga kan berpotensi. Potensi kan? itu. Itulah model-model kecanduan. Maksudnya saya ya kalau narkotika bisa dihindari sekalian juga sama Siap. itu kan. Nah, tapi saya senang seperti Pak Ronald tadi ya. Mulailah hidup sehat Ya. dengan Olahraga. berolahraga. Itu penting untuk menjaga tubuh Anda tetap fit sehat ya. Baik, sampai di sini ya diskusi kita untuk tema tindak pidana narkotika bersama saya Erik juga dengan kedua narasumber saya Bang Baik. Willy dan Ronald dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Kita akan jumpa di event selanjutnya. Sampai jumpa.